Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan menjelaskan pengetahuan dasar pembuatan roti. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengetahuan dasar roti, sejarah roti, pengetahuan dasar pembuatan roti, dan prinsip pembuatan roti. Nah, sebelumnya kalian semua udah tahu belum sih apa itu roti? Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung dan diolah dengan difermentasi menggunakan ragi atau bahan pengembang makanan lainnya. Roti menjadi makanan pokok pada banyak negara di dunia, di antaranya negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, seiring perkembangan waktu dan zaman, roti digemari oleh banyak masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Roti kini menjadi makanan yang banyak dijumpai di mana-mana. Next, sejarah dari roti. Pada sejarah dijelaskan pertama kali roti ditemukan di Mesir atau daerah Mesopotamia sejak 12.000 tahun yang lalu. Masyarakat di sana sering mengkonsumsi dan mengolah gandum. Roti pada masa awal ditemukannya belum banyak memiliki variasi dan hanya berbentuk seadanya, karena ragi belum ditemukan untuk mengembangkan adonan roti. Seiring dengan perkembangan zaman, roti mulai tersebar hingga ke Yunani sampai ke Eropa. Bahkan di Eropa, roti menjadi makanan yang mencerminkan status sosial seseorang. Nah, lalu ada pengetahuan dasar pembuatan roti. Pembuatan roti adalah suatu proses yang melibatkan bahan-bahan dasar seperti tepung, air, ragi, dan garam, serta gula. Cara pembuatan roti pada zaman dahulu adalah dengan menggiling gandum menjadi terigu murni, lalu dicampurkan dengan air, kemudian dibakar dengan batu paas atau oven. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, roti memiliki banyak variasi dari ukuran rasa, varian, tekstur, dan juga bahan pengisiannya. Lalu ada prinsip pembuatan roti. Yang pertama ada pemilihan bahan-bahan. Lalu ada proses pencampuran, proses fermentasi, pemotongan dan pembentukan adonan, dan proses pemanggangan serta pendinginan. Nah, pemilihan bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti harus berkualitas baik dan segar. Tepung terigu biasanya digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan roti, dengan variasi tergantung pada jenis roti yang ingin dibuat. Proses pencampuran. Pada teknik pencampuran terdapat dua metode, yaitu spoon and dough method and straight dough method. Pada metode tertentu lainnya, yaitu no time dough. Tujuan dari pencampuran adalah agar roti mengembangkan sifat adonannya dan membuat daya rekat. Selanjutnya ada proses fermentasi. Proses fermentasi dimulai ketika ragi atau bakteri asam laktat ditambahkan ke adonan roti. Mikroorganisme ini memulai memakan gula dalam adonan dan mengubahnya menjadi gas karbon dioksida, alkohol, dan senyawa aroma. Proses fermentasi sangat penting dalam pembuatan roti. Tanpa fermentasi, roti tidak akan memiliki tekstur yang empuk dan rasa yang khas. Selain itu, proses ini juga meningkatkan kandungan nutrisi pada roti. Lalu, ada proses pemotongan dan pembentukan adonan. Pada tahap ini, adonan roti yang telah difermentasi akan dibentuk menjadi ukuran tertentu sesuai dengan jenis roti yang ingin dihasilkan. Pertama, adonan roti yang telah difermentasi akan dipotong menjadi beberapa bagian yang seukuran. Potongan adonan kemudian akan dibulatkan dan diistirahatkan selama beberapa menit untuk memastikan bahwa gluten dalam adonan menjadi lebih lentur dan mudah dibentuk. Selanjutnya, setiap potongan adonan akan dibentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kelima, ada proses pemanggangan. Pada tahap ini, roti yang telah dibentuk dan mengalami proses pengembangan akan dimasukkan ke dalam oven atau tungku roti dan dipanggang pada suhu yang sesuai selama beberapa waktu hingga matang. Pemanasan oven atau tungku roti membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan sebelum memasukkan roti ke dalam oven agar roti matang dengan baik. Yang terakhir ada proses pendinginan. Setelah roti selesai dipanggang, roti harus didinginkan sejenak sebelum dipotong dan disajikan. Pendinginan roti dilakukan agar roti tidak menjadi terlalu lembab dan tidak mudah rusak saat dipotong dan disajikan. Pendinginan roti juga dapat dilakukan dengan cara meletakkan roti di atas rak pendingin atau meletakkannya di atas kain atau alas yang bersih dan kering.
Roti dapat didinginkan dalam waktu 30-60 menit tergantung pada ukuran roti. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pemahaman dasar pembuatan roti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.